Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Nurniati dengan nomor induk mahasiswa 1941626120126 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan tugas kerja praktik ini dapat terselesaikan dengan baik, guna memenuhi tugas mata kuliah kerja praktik yang dibimbing oleh Ibu Dr. Citra Sapitri SEMM. Pembahasan yang pertama ialah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah gambaran umum perusahaan, yang ketiga ialah tinjauan pustaka, yang keempat adalah pelaksanaan dan kegiatan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pada pendahuluan terdapat latar belakang, yaitu penerapan bauran pemasaran, khususnya pada perusahaan manufaktur, merupakan peluang untuk mempengaruhi permintaan terhadap produk yang dihasilkan. Perusahaan menerapkan strategi bauran pemasaran dengan tujuan untuk memperluas segmentasi pasar dan volume penjualan mereka. PT Sinergi Persada Nusantara merupakan perusahaan yang berorientasi pada bidang jasa manufacturing, fabrikasi, dan machining. Penerapan strategi bauran pemasaran merupakan suatu peluang yang baik bagi PT Sinergi Persada Nusantara, karena setiap perusahaan dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Maka dari itu, dibutuhkan kinerja yang baik dari sebuah perusahaan, terutama pada pemasarannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik pada PT Sinergi Persada Nusantara. Tujuan dalam melaksanakan kegiatan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui tingkat kapabilitas yang ada pada PT Sinergi Persada Nusantara dalam kaitannya dengan pengelolaan bauran pemasaran dan upayanya untuk memenangkan pasar dan menghadapi persaingan bisnis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan melaksanakan langsung pekerjaan pada perusahaan untuk membantu memberikan ulasan serta solusi yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan pengumpulan data pendukung mengenai penerapan strategi bauran pemasaran yang dilakukan pada PT Sinergi Persada Nusantara. Studi pustaka atau literatur studi merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan, penelitian, karya ilmiah, tesis dan disertasi, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik media cetak maupun media elektronik. Sejarah perusahaan PT Sinergi Persada Nusantara berdiri pada tanggal 29 September tahun 2014. Saat ini PT Sinergi Persada Nusantara memiliki 2 workshop yang berlokasi di kawasan Jababeka 2, Blok GG nomor 5K Cikarang, dan Perumnas Bumi Teluk Jambe, Blok MC nomor 37 Karawang, dengan luas total area workshop yaitu 1.500 meter persegi, yang meliputi area office, area fabrikasi, dan area machining, yang dilengkapi dengan mesin turning milling, CO2 welding, welding machine, steel gas, cutting, dan CNC milling. PT Sinergi Persada Nusantara juga melakukan pengembangan usaha dengan membuka cabang baru di Kabupaten Karawang yang berlokasi di Perumnas Bumi Teluk Jambe, Blok MC nomor 37, yang merupakan kantor pusat di Karawang. Selain itu, perusahaan juga membuka workshopnya di Perumnas Bumi Teluk Jambe T20, yang lokasinya berdekatan dengan kantornya. PT Sinergi Persada Nusantara merupakan perusahaan manufaktur yang berorientasi pada bidang jasa manufacturing, fabrikasi, dan machining, guna menunjang proses produksi pada industri, khususnya industri otomotif, heavy equipment, industrial special tool, dan consumer goods. PT Sinergi Persada Nusantara sudah memiliki customer tetap yang telah melakukan kerjasama serta membeli produk dan jasa dari perusahaan. Berikut ini adalah
Beberapa perusahaan yang telah melakukan kerjasama dengan perusahaan PT Sinergi Persada Nusantara, diantaranya ada PT Bukit Muria Jaya, PT Aqua Golden Mississippi, PT Parmas Indonesia, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ialah profil perusahaan. Nama perusahaan PT Sinergi Persada Nusantara. Tanggal berdiri 20 September tahun 2014. Alamat Perumnas Bumi Teluk Jambe, Blok MC nomor 37, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaan merupakan perusahaan manufaktur, produk, barang, dan jasa. Mereka juga memiliki email yaitu sinergipersadanusantara@yahoo.com dan websitenya tersendiri. Produk yang mereka produksi: heavy equipment, industrial spill tools, dan consumer goods. Desain teknikal, solid rock, assembly picture, assembly equipment, pallet komponen, lifting tools, racking, conveyor, disc, and mold. PT Sinergi Persada Nusantara mempunyai visi dan misi sebagai pedoman perusahaan guna mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Berikut ini visi dan misi dari PT Sinergi Persada Nusantara. Visi: sebagai salah satu perusahaan manufaktur dan pabrikasi yang dapat bersaing dan memenuhi tuntutan global. Misi: memberikan hasil produksi yang mengutamakan kualitas, presisi, dan ketepatan waktu pengiriman. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Manajemen menurut Anang Firmansyah 2018.204. Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen pemasaran menurut Tati Handayani 2019.211. Manajemen pemasaran meliputi perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran, dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi. Bauran pemasaran menurut Kurniawan et al. Tahun 2022. Bauran pemasaran merupakan seperangkat variabel-variabel pemasaran yang terkendali serta digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya dalam mencapai pasar atau pasar sasaran, yang terdiri dari aspek-aspek tentang produk, harga, distribusi, dan promosi. Bauran pemasaran jasa menurut Pandi Tjiptono terdiri dari 7P sebagai berikut, yaitu ada product atau produk, price atau harga, promotion atau promosi, place atau saluran pemasaran, people of praktikan atau orang, proses atau proses, dan physical evidence atau bukti fisik. Baik, selanjutnya ialah uraian kegiatan kerja praktik. Menyesuaikan dengan bidang studi yang diambil oleh praktikan, pihak PT Sinergi Persada Nusantara menempatkan praktikan pada divisi marketing yang mempunyai tugas di antara lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah mencari customer baru. Praktikan diajarkan untuk memahami alur serta tata cara untuk mencari customer baru melalui rapat yang diselenggarakan oleh pihak divisi marketing. Praktikan dibimbing langsung dalam rapat tersebut dengan presentasi atau pemaparan melalui flowchart atau langkah-langkah marketing PT Sinergi Persada Nusantara dalam mencari customer potensial untuk menjadi bahan acuan untuk tugas yang akan diberikan oleh pembimbing. Nah, di situ praktikan diajarkan dan langsung melakukan praktik untuk menghubungi customer baru, yaitu dengan cara menghubungi pihak perusahaan terkait atau purchasing perusahaan yang akan diajak kerjasama melalui telepon dan email. Kemudian yang selanjutnya ialah mengoperasionalkan akun media sosial perusahaan. Mengoperasionalkan akun media sosial PT Sinergi Persada Nusantara adalah salah satu kegiatan sehari-hari praktikan selama melakukan kerja praktik di PT Sinergi Persada Nusantara.
Praktikan diberikan tugas untuk mengaktifkan kembali akun media sosial tersebut, yaitu yang bernama PT Sinergi Persada Nusantara. Akun media sosial tersebut berupa Instagram. Yang selama mengoperasionalkan akun tersebut, praktikan itu membuat konten di mana konten tersebut berupa foto dan video mengenai profil perusahaan, produk dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, serta kegiatan produksi pada perusahaan tersebut secara rutin. Hal ini merupakan sebagian dari keperluan promosi pada PT Sinergi Persada Nusantara. Kemudian yang ketiga ialah membuat surat jalan barang. Surat jalan barang adalah merupakan dokumen atau berkas resmi yang harus disiapkan untuk kemudian diberikan kepada penerima barang tersebut sebagai bukti dan informasi bahwa barang yang mereka pesan telah dikirim dan diterima. Dengan adanya surat jalan tersebut, maka penerima bisa melakukan pengecekan barang, seperti barang apa saja yang telah dikirim oleh pihak PT Sinergi Persada Nusantara dan apakah barang tersebut sudah sesuai dengan pesanan mereka atau sesuai data yang mereka punya dan yang pihak PT Sinergi Persada Nusantara punya juga. Kemudian yang keempat ialah membuat surat penawaran barang. Surat penawaran barang adalah surat resmi dari perusahaan yang berisikan penawaran dari supplier dan vendor yang diberikan kepada customer setelah adanya permintaan penawaran dari customer tersebut. Surat ini biasanya berisikan data perusahaan termasuk alamat dan nomor telepon, kode atau nomor barang, jumlah barang, diskon atau pajak, dan total harga barang dan biaya ongkos kirim. Ada juga tata cara pembayarannya berupa dan juga nomor rekening dari perusahaan jika ingin melakukan pembayaran secara transfer. Kemudian yang terakhir ialah melakukan kunjungan pada mitra perusahaan. Nah, praktikan di sini diajak untuk melakukan kunjungan ke supplier dan customer perusahaan yang akan dan telah melakukan kerjasama dengan pihak PT Sinergi Persada Nusantara. Nah, hal tersebut bertujuan agar praktikan itu dapat mengetahui dan belajar cara menjalin kerjasama antar perusahaan. Selanjutnya ialah permasalahan. Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan selama 1 bulan tersebut, praktikan menemukan permasalahan yang ada pada PT Sinergi Persada Nusantara adalah kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh divisi marketing. Hal ini dikarenakan proses dari kegiatan promosi pada PT Sinergi Persada Nusantara hanya melalui direct marketing atau pemasaran secara langsung, sehingga kurang maksimal. Pemasaran secara langsung atau direct marketing dinilai kurang efektif dalam kegiatan promosi pada era digitalisasi seperti saat ini. Solusi yang ditawarkan oleh praktikan pada saat melaksanakan kegiatan kerja praktik pada PT Sinergi Persada Nusantara tersebut adalah dengan menambahkan kegiatan atau bauran promosinya, yaitu selain direct marketing, perusahaan juga bisa menggunakan strategi digital marketing untuk memperkenalkan perusahaan dan memasarkan produk dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut agar lebih dikenal lebih luas lagi, sehingga menambah segmentasi pasar dari perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus meningkatkan strategi promosi, yaitu dengan mengaktifkan kembali media sosial yang mereka miliki. Salah satunya adalah Instagram dari PT Sinergi Persada Nusantara yang selama ini juga dioperasikan oleh praktikan selama melaksanakan kegiatan kerja praktik. Kesimpulan, berdasarkan hasil kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan pada PT Sinergi Persada Nusantara selama 1 bulan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, praktikan mendapatkan pengetahuan bahwa salah satu kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT Sinergi Persada Nusantara adalah dengan cara strategi pemasaran langsung atau direct marketing. Kemudian yang kedua, praktikan dapat meningkatkan keterampilan dalam hal melakukan pemasaran, khususnya pemasaran langsung atau direct marketing. Kemudian yang ketiga, praktikan memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja pada bagian pemasaran, yaitu dengan bagaimana cara untuk melakukan interaksi dengan calon customer melalui telepon dan melalui email. Tentunya dengan arahan dari manajer marketing dan pembimbing lapangan. Selain itu, praktikan juga diajarkan
etika ketika melakukan telepon dan mengirim email kepada calon customer tersebut. Hal ini bermanfaat untuk mengasah keterampilan praktikan dalam melakukan telemarketing. Kemudian yang keempat ialah praktikan juga memperoleh pengetahuan baru, yaitu cara membuat surat penawaran. Praktikan juga diberi pengetahuan cara untuk membuat surat jalan barang dan masih banyak lagi. Selain itu, praktikan dapat membandingkan teori yang didapatkan di perkuliahan dengan praktik kerja di lapangan. Adapun saran yang hendak praktikan berikan kepada tempat praktikan melaksanakan kerja praktik, yaitu PT Sinergi Persada Nusantara, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Sinergi Persada Nusantara hendaknya meningkatkan kembali sarana dan prasarana yang mereka miliki, guna menunjang proses layanan yang lebih efektif. Yang kedua, ialah perusahaan seharusnya mengoperasikan kembali dan mengaktifkan kembali akun media sosial yang mereka miliki. Salah satunya ialah Instagram, secara konsisten dan terus-menerus agar promosi terus berjalan dengan baik. Yang ketiga, ialah perusahaan seharusnya menambahkan unsur bauran promosi lainnya, yaitu digital marketing, selain memanfaatkan direct marketing. Yang keempat, perusahaan hendaknya memberikan pelatihan kepada divisi marketing agar meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang pemasaran. Sekian materi dan presentasi yang saya paparkan mengenai kegiatan kerja praktik yang saya laksanakan pada PT Sinergi Persada Nusantara. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.